16008 Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat sahnya perjanjian pasal 1320 tentang KUH Perdata. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Pasal 1320 KUH Perdata telah menyebut bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka mengikatkan dirinya cakap untuk membuat suatu perjanjian mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Berdasarkan perjanjian antara seseorang dengan orang lain, ini dalam hal pinjam meminjam, maka sesuatu dengan pasal 1 ayat 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah jelaskan pengertian kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Adapun prinsip-prinsip dalam pemberian suatu fasilitas kredit yaitu adanya kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Dalam pengertian kredit, pemerintah memberikan kewenangan kepada bank sesuai dengan undang-undang yang berlaku bahwa bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa 1-2 bank lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 ayat 1 angka 2 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak rakyat. Selanjutnya, kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produk atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk konsumtif secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sedangkan kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai investasi. Berdasarkan jenis-jenis kredit tersebut, kredit konsumtif biasanya diberikan kepada pegawai negeri sipil. Itu perlu diketahui. Pengertian pegawai negeri sipil menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang aparatur sipil negara, selanjutnya disingkat ASN. Pasal 1 angka 3 jelaskan bahwa pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Di dalam undang-undang tersebut juga telah dijelaskan salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN mengenai atas kesejahteraan yang terdapat dalam pasal 2 dan pertegasan lagi dalam pasal 21. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.
perlindungan dan pengembangan kompetitif yang bertujuan untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan pegawai negeri sipil yang meliputi program pensiun dan tabungan hari tua. Asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra-putri pegawai negeri sipil dengan cara membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya. Selain membayar iuran setiap bulan, pemerintah juga menanggung subsidi dan iuran tetap untuk penyelenggaraan program pensiun dan penyelenggaraan asuransi kesehatan yang besarnya telah ditetapkan di dalam peraturan pemerintah. Berikut hak-hak pegawai negeri sipil yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pasal 21 adalah PNS berhak memperoleh A. Gaji, tunjangan, fasilitas, yang B. Cuti, C. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, D. Perlindungan, E. Pengembangan kompetitif. Dibayarkan bank kepala asuransi diambil dari kredit yang diajukan di debitur, yang mana besaran premi ditentukan oleh perusahaan asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi pemerintah premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk A. Memberi penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang memungkinkan derita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau B. Memberi pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Yang selanjutnya bab 2, isi makalah ya. Metode penelitian. Jenis penelitian digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif karena penulisan ini meneliti kaidah serta atas hukum. Penelitian ini juga mengkaji peraturan tertulis. Yang B. Hasil dalam pembahasan. 1. Saat terjadinya kesepakatan dalam perjanjian. E. Komersi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan transaksi elektronik. Pasal 1 angka 2 jelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Yang C. Syarat subjektif sahnya perjanjian dikaitkan dengan perjanjian komersi yang dilakukan oleh subjek hukum belum dewasa. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan 4 syarat sahnya suatu perjanjian itu. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya kecakapan untuk membuat suatu perikatan suatu hal tertentu. Suatu sebab yang halal, sepakat dan kecakapan merupakan syarat objektif, sedangkan hal tertentu adalah sebab yang halal adalah syarat objektif.
Bagaimana kaitan antara secara subjektif sahnya perjanjian itu? Kecakapan dikaitkan dengan keabsahan perjanjian e-komersi yang dilakukan oleh subjek hukum belum dewasa. Dalam arti belum dewasa menurut undang-undang. Selanjutnya bab 3 kesimpulan. Dalam perjanjian e-komersi, kesepakatan terjadi ketika melalui proses penawaran dan penerimaan. Penawaran produk dilakukan oleh perusahaan usaha dan konsumen menerima informasi produk yang kemudian di antara mereka sepakat atas produk dan harga pada akhirnya. Menimbulkan peringatan di antara kesepakatan. Konsep penawaran diterima dikenal dengan sebutan offer and acceptance konsep. Kaitan antara syarat subjektif sahnya suatu perjanjian dengan perjanjian e-komersi yang dilakukan oleh subjek hukum belum dewasa adalah bahwa perjanjian e-komersi dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan oleh satu pihak apabila terbukti bahwa perjanjian e-komersi itu dibuat oleh mereka belum dewasa. Dalam hal ini, pihak yang dapat mengajukan pembatalan ialah pihak yang belum dewasa itu. Apabila dimintakan pembatalan, maka perjanjian e-komersi itu akan tetap mengikat para pihak yang membuatnya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia.